Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 akan membahas tentang working capital management dan financial planning. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nurmalita Sari. Langsung saja membahas tentang working capital management itu apa. Jadi adalah manajemen modal kerja. Menurut Harjito dan Martono, merupakan manajemen dan elemen-elemen aktiva lancar dan elemen-elemen hutang lancar. Jadi tujuannya mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Jadi kesimpulannya, manajemen modal kerja ini merupakan penentu tingkat pertumbuhan dan kelangsungan untuk jangka panjang. Jadi kesimpulannya itu karena modal kerja ini pasti akan melibatkan suatu proses yang berkelanjutan selama melakukan aktivitasnya. Jadi pada gambar di berikut ini. Jadi misalnya karena kas pasti berhubungan untuk pembelian bahan baku. Setelah pembelian bahan baku pasti adanya penyimpangan di gudang. Setelah itu pasti diproseskan dan akhirnya melakukan penjualan kredit dan kembalian ke piutang, dan setelah itu pasti akan balik lagi di kas, dan itu selalu berhubungan. Nah, ini juga untuk meningkatkan kapasitas produksinya jika terdapat permintaan yang lebih besar juga. Nah, di samping ini juga pasti membayar kewajiban jangka pendek secara tepat waktu tanpa mengalami kesulitan likuiditas. Nah, di sini juga ada konsep modal kerja. Konsep modal kerja ini terdiri 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, fungsional. Simpelnya seperti ini. Kuantitatif ini pasti membahas tentang aktiva lancar, di mana ada kas, surat-surat berharga seperti sekuritas dan juga piutang. Jadi juga disebut dengan modal kerja bruto. Dan kualitatif ini juga termasuk simpelnya untuk membayar hutang yang harus dilunasi. Itu termasuk apa saja, ada hutang dagang, wesel, pajak, dan lain-lainnya. Dan juga disebut dengan neto atau bersih. Nah, kemudian juga konsep fungsional ini juga digunakan untuk memperoleh pendapatan income atau pendapatan yang di masa seterusnya. Setelah itu ada tabel dari perusahaan PTL dapat dilihat. Nah, karena kita tadi sudah memahami konsep tersebut, ada modal kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Kita pahami. Jadi tadi ada kas, piutang, dan persediaan sesuai dengan nilainya. Hasilnya modal kerja bruto yaitu 170. Kemudian modal kerja kualitatif ini untuk menghitung berapa sih yang harus kita lunaskan. Jadi tadi ada total aktiva lancar dari modal kerja bruto itu sebesar 170, dan hutang lancarnya itu ada 110. Ini dikurangkan dan hasilnya neto bersih, sisanya 60 juta. Nah, kemudian juga ada contoh sebesar apabila margin laba itu sebesar 25% dan surat-surat berharga itu sebesar 15%, maka perhitungannya seperti ini. Kasnya ya sama, piutang dagangnya itu yaitu 75% karena dikurang dari 25% itu hasilnya. Dan 45 juta ini dapat dari mana? Karena dari 75 dari 60 juta piutang dagang itu, hasilnya 45 juta. Nah, maka muncullah modal kerja real. Modal kerja real ini yang terdiri yang memang benar nyatanya, karena ada penyusunan mesin yang dikeluarkan, penyusunan gedung yang dikeluarkan. Kemudian ada modal kerja potensial, di mana perhitungannya margin laba piutang ini dari 60 juta, yaitu 15. Jadi modal kerja potensial sebesar 30 juta. Nah, untuk tabel berikutnya, yang bukan modal kerja pada fungsional ini kan terdiri dari apa? Karena untuk keberlangsungan perusahaan ada mesin dan gedung, jadi hasil dari itu 200 juta. Jadi keterangannya dapat disimpulkan seperti ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Dan lanjut ke jenis modal kerja itu ada 2, modal kerja permanen dan variabel. Seperti simpelnya, permanen ini adalah tetap dan variabel ini yang berubah-ubah. Jadi permanen ini terdiri dari modal kerja primer sama yang normal, dan variabel ini ada yang kerja musiman, ada yang modal kerja berupa sikis, yaitu jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi, dan ada modal kerja darurat yang dimana adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Kemudian
Untuk melihat dampak manajemen model ini ada terdiri dari likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Nah, jadi sebelumnya likuiditas itu apa? Likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek terhadap kreditur. Ini disebut dengan likuiditas. Jadi maupun kewajiban jangka pendek terhadap kelangsungan hidup perusahaan seperti membayar upah buruh dan beli bahan buku. Dan solvabilitas ini merupakan rasio antara hutang, yaitu hutang lancar atau hutang jangka panjang, dan jumlah aktiva di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Dan yang ketiga ini, rentabilitas ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaannya yang menghasilkan keuntungan. Jadi ada manajemen aktiva lancar metodenya, yaitu kita lihat ada perusahaan PTA dan PTB, ini seperti ini. Perusahaan PTA dan PTB ada lengkap, kita langsung bahas. Nah, jadi contohnya ini jika apabila PTA memperoleh laba bersih 25 dan tingkat pengembalian pada surat berharga 6% bisa dilihat ya. Jadi perhitungannya bagaimana? Jadi 6 kali 20 dan kali 1/30% itu dapatnya 840. Nah, kemudian laba bersih pada PTB itu 25.840. Dan bisa dilihat hasil dari indikator keuangan itu disimpulkan investasi yang lebih besar pada aktiva lancar memberi dampak yang lebih baik terhadap likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Nah, yang dimana menunjukkan kemampuan perusahaan itu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan kewajiban terhadap pembayaran hutang lebih baik. Namun dampak ini juga memberikan dampak yang kurang baik juga dari segi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari total investasi yang dilakukan. Jadi trade-off ini menyangkut risiko dan tingkat keuntungan dalam kas dan surat berharga akan membawa dampak kurangnya risiko kualitas, namun juga mengurangi tingkat rentabilitas perusahaan. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua, setelah tadi di pertama manajemen pada aktiva lancar, yang kedua ada hutang lancar. Jadi di sini ada dua perusahaan, PTA dan PTB. Kalau yang PTA ini sumber modalnya diambil dari hutang lancarnya, dari sebagian ada hutang dagang dan sebagiannya lagi diambil dari hutang jangka panjang. Nah, kalau yang PTB ini semua dananya diambil menggunakan hutang. Ini bisa dilihat pada tabel di kanan. Next, apabila informasi tambahan untuk data di atas adalah sebagai sumber berikut di mana EBIT 60.000, bunga hutang dagang adalah 9% setahun untuk masa jangka waktu 1 bulan. Dengan hutang jangka pendek atau WESEL dengan tingkat bunga 8% setahun dan hutang ini berjangka waktu 3 bulan, sedangkan bunga hutang jangka panjang adalah 12% per tahun, maka perhitungan hutang bunga kedua perusahaan bisa dilihat di tabel. PTA, yaitu hutang dagangnya sama dengan 9% dikali 1 dibagi 12 dikali 40.300, yang mana hutang jangka panjang 12% dikali 60.000, 7.200, total 7.500. PTB, bunga hutang dagang 9% dikali 1 dibagi 12 dikali 40.000 sama dengan 300, dengan bunga WESEL yang 8% dikali 3 dibagi 12 dikali 6.000, total 1.200, total 1.500, maka laporan laba rugi bisa dilihat di tabel di bawah. Hasil indikator keuangan PTA dan PTB bisa dilihat likuiditas 120 dibagi 400 dikali 3, sedangkan selanjutnya
120 dibagi 100 sama dengan 1,2 kali. Solvabilitas 300 dibagi 100 sama dengan 3 kali. 300 dibagi 100 sama dengan 3 kali. Rentabilitas 36,75 dibagi 300 sama dengan 12,25%. Sedangkan PTB 40,95 dibagi 300 sama dengan 13,65%. Prinsip hedging ini menyatakan bahwa investasi di dalam aktiva yang bersifat permanen seharusnya dibelanjai dengan sumber pembelanjaan permanen, sedangkan investasi di dalam aktiva yang bersifat temporer seharusnya juga dibelanjai dengan sumber pembiayaan yang bersifat temporer juga. Analisis sumber dan penggunaan dana. Sumber dan dana berasal dari yang pertama penurunan bersih aktiva kecuali aktiva tetap dan kas, yang kedua penurunan bruto aktiva tetap, yang ketiga kenaikan bersih kewajiban dan hutang, yang keempat pengembalian modal sendiri, yang kelima dana yang diperoleh dari operasi. Sedangkan menggunakan dana berasal dari pertama kenaikan bersih aktiva kecuali aktiva tetap dan kas, yang kedua penambahan bruto aktiva tetap, yang ketiga penurunan kewajiban dan hutang. Sumber modal kerja. Sumber modal kerja pada umumnya dari kenaikan jumlah aktiva lancar, di mana berasal dari yang pertama hasil penjualan aktiva lancar, misalnya penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya. Yang kedua bertambahnya hutang jangka panjang, misalnya mengeluarkan obligasi tapi disesuaikan karena perusahaan harus membayar bunga hutang atau mengadakan emisi saham baru. Ketiga, bertambahnya modal sendiri, baik saham biasa, saham reference, cadangan maupun laba ditahan. Yang keempat, keuntungan perusahaan laba bersih ditambah depresiasi dan amortisasi menunjukkan modal kerja berasal dari hasil operasi perusahaan. Faktor yang mempengaruhi modal kerja ada 4 jenis perusahaan, syarat kredit, waktu, pengaruh tingkat. Penggunaan modal kerja, bertambahnya aktiva tetap, pembelian sebagai aktiva lancar turun. Penggunaan modal kerja, bertambahnya aktiva tetap, pembelian hingga aktiva lancar turun. Penggunaan dana menimbulkan jumlah hutang lancar, berkurangnya hutang jangka panjang, seperti pelunasan hipotek, hutang obligasi, serta bentuk hutang jangka panjang lainnya. Pengembalian prepaid atau pembayaran dividen, berkurangnya hutang jangka panjang, terus adanya kerugian. Perputaran modal sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja. Sebagai contoh dapat dilihat data di bawah ini. Perputaran modal kerja sama dengan 3.850 dibagi 856 sama dengan 4,45 kali dibulatkan 4,5 kali. Artinya perputaran modal kerja tahun 2007 sebanyak 4,5 kali, di mana penggunaan setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan penjualan sebesar Rp4,5. Sedangkan tahun 2008 dengan cara yang sama perputaran modal kerja sama dengan 4.150 dibagi 800 sama dengan 5,8 kali dibulatkan 5,2 kali. Perputaran modal kerja dapat menghasilkan Rp5,2. Metode menentukan besarnya modal kerja. Yang pertama metode saldo rata-rata, yaitu besarnya modal kerja penjualan bersih per
perputaran modal kerja. Komponen laporan keuangan 2007. Penjualan bersih net slash 3,850, perputaran modal kerja 4,5. Untuk tahun 2007 dapat dilihat sebagai berikut. Jadi sebesarnya modal kerja pada tahun 2007 adalah 3850 dibagi 4,5 sama dengan 856. Kesimpulan, pada manajemen aktiva lancar, perusahaan yaitu kas, sekuritas, piutang, dan persediaan. Lagi ngerajut make kebaya. Lanjut ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas terkait financial planning dan forecasting, yang mana tadi sudah disampaikan terkait working capital management oleh teman saya, yaitu Mbak Normalita Sari dan Mbak Septia Anggi Saputri. Di sini saya Rohmat akan membahas terkait perencanaan dan peramalan keuangan. Sebelumnya, perencanaan dan peramalan merupakan dua hal yang selalu diperbandingkan. Perencanaan dihubungkan dengan pengelolaan, how to manage, planning, implementation, dan evaluation. Planning adalah suatu uraian tugas atau kegiatan usaha yang disusun secara logis, sistematik, terukur, dan dapat dicapai. Kegiatan tersebut dilaksanakan, diorganisasikan, diawasi, dilakukan, diperbaikan seperlunya agar tidak menyimpang dari yang direncanakan. Setiap tugas yang dilakukan dilaporkan dan dievaluasi dengan membandingkannya dengan yang direncanakan, apakah sesuai atau tidak. Adapun peramalan kerap bertukar tempat dengan estimasi perakiraan, proyeksi, ekspektasi, dan lain sebagainya. How to analyze. Jika how to manage bersifat manajerial, maka how to analyze bersifat akademis, scientific. Bantuan akademik terhadap kebutuhan manajerial tidak bisa diabaikan karena perencanaan yang baik sangat ditentukan hasil peramalan yang baik, sebab peramalan yang baik sangat mengandalkan basis data informasi yang baik. Kita masuk ke pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses dasar yang dipergunakan untuk memilih tujuan dan menentukan ruang lingkup pencapaiannya. Suatu perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimumkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Perencanaan keuangan merupakan aspek penting dari operasi dan sumber penghasilan perusahaan karena memberikan petunjuk yang mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan. Dua aspek penting dalam proses perencanaan keuangan adalah yang pertama, perencanaan uang tunai meliputi persiapan dari penyusunan budget kas dan perusahaan. Perencanaan yang kedua ada perencanaan laba. Perencanaan laba perusahaan yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan performa. Kedua hal tersebut tidak hanya berguna bagi perencanaan keuangan intern, tapi juga dibutuhkan bagi pemberi pinjaman, baik sekarang maupun yang akan datang. Perencanaan keuangan berhubungan dengan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Kepala bagian finansial harus selalu mengadakan forecasting, peramalan dan penilaian terhadap masa yang akan datang tersebut dengan tepat meliputi perencanaan finansial jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Salah satu keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya perencanaan finansial adalah dihindarkannya pemborosan-pemborosan yang diakibatkan oleh adanya aktivitas yang sangat kompleks. Bentuk perencanaan keuangan. Di sini ada dua dari bentuk perencanaan keuangan. Yang pertama neraca dan yang kedua laporan laba rugi. Pertama neraca. Neraca merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Menurut Fresh dan Warren, neraca adalah suatu daftar aktiva, kewajiban, dan modal pemilik perusahaan pada tanggal tertentu yang biasanya pada tanggal terakhir suatu bulan atau tahun. Jadi, tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Biasanya
ini pada waktu buku-buku ditutup dan tentunya sisa pada suatu akhir tahun. Dari pengertian tersebut dapat ditunjukkan bahwa posisi keuangan perusahaan yang dimaksud adalah keadaan aset yang maksudnya itu aset harta yang dimiliki perusahaan dan juga sumber-sumber dari mana aset diperoleh, baik itu hutang ataupun modal sendiri. Adapun kegunaan dari neraca menurut Kiso dan Wegner adalah terdapat 3, yaitu perhitungan tingkat pengembalian, pengevaluasian struktur modal perusahaan, dan ketiga penilaian likuiditas dan fleksibilitas dari keuangan tersebut. Lanjut ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan sistematis tentang pendapatan atau hasil usaha, beban laba perusahaan atau rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Menurut Kiso dan Weigan, perhitungan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini sangat penting karena terdapat beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah karena laporan yang laba rugi dapat membantu mereka dalam meramalkan jumlah, waktu, dan tidak kepastian dari arus kas masa depan. Ramalan yang akurat akan arus kas masa depan membantu investor untuk menilai ekonomi perusahaan dari kreditur sehingga dapat menentukan profitabilitas dari pembayaran kembali sahamnya terhadap perusahaan. Perhitungan laba rugi membantu pemakai laporan keuangan untuk meramalkan arus kas masa depan dalam beberapa cara yang berbeda. Yang pertama, investor dan kreditor dapat menggunakan informasi pada perhitungan laba rugi untuk mengevaluasi prestasi masa lalu perusahaan. Dan kedua, perhitungan laba rugi membantu pemakai menentukan risiko tingkat ketidakpastian dari tidak mencapai arus kas tertentu. Informasi mengenai berbagai komponen laba pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian menyoroti hubungan di antara berbagai komponen ini. Selanjutnya, pengertian peramalan penjualan. Di sini peramalan penjualan sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, khususnya di bidang produksi. Selain itu, perusahaan dapat mengetahui aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan di kemudian hari seperti perencanaan dan penjadwalan produksi dengan mempertimbangkan kapasitas pabrik atau perencanaan tenaga kerja. Peramalan penjualan adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Peramaan bahasa Inggrisnya yaitu forecasting penjualan merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien, khususnya dalam bidang ekonomi. Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali manajemen. Pada dasarnya, peramalan penjualan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan orang yang menyusunnya. Dalam hal ini, pandangan orang yang menyusunnya sangat menentukan baik tidaknya hasil ramalan tersebut. Yang kedua, peramalan objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan metode-metode dalam penganalisaan tersebut. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman dalam penggunaan masing-masing metode peramalan, yaitu penggunaan atau pelaku dan kecanggihan metode. Pengetahuan dan pengalaman penggunaan dan pelaku peramalan sangat menentukan keberhasilan metode peramalan. Kadang, metode yang sederhana dan mudah dipahami dapat menghasilkan ramalan yang lebih baik. Dan yang kedua itu, waktu peramalan dan sumber daya yang tersedia. Waktu yang tersedia untuk mengumpulkan data dan persiapan peramalan yang biasanya menggunakan dan memakan waktu serta biaya yang cukup besar. Dan ketiga, tujuan penggunaan dan karakteristik keputusan manajemen yang meliputi antara akurasi hasil ramalan, jangka waktu penggunaan hasil ramalan, dan jumlah item yang akan diramal. Selanjutnya, metode peramalan keuangan. Terdapat 3 metode peramalan keuangan. Yang pertama, metode rasio konstan, yang mana metode rasio konstan
merupakan suatu metode untuk meramalkan laporan keuangan dan kebutuhan keuangan di masa mendatang dengan asumsi-asumsi rasio-rasio keuangan tertentu akan tetap konstan. Dan yang kedua yaitu metode regresi linier. Metode ini mencari hubungan regresi dari variabel dependen semua pos aktiva dan pasiva yang terkait dengan penjualan dengan variabel independen tingkat penjualan dan menyatakan hubungan tersebut dalam persamaan regresi. Untuk meramalkan nilai suatu variabel dependen bila variabel independen diketahui digunakan persamaan garis regresi dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Keterangan Y adalah variabel dependen. A sama dengan adalah intercept titik potong kurva terhadap sumbu Y. B adalah kemiringan slope kurva linear. X adalah variabel independen. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar terkait metode regresi linear ini karena di dalam penelitian pasti ada yang menggunakan metode regresi linear ini juga. Dan yang ketiga, metode prosentase penjualan. Metode persentase penjualan adalah metode untuk mengembangkan laporan laba rugi, performa yang menyatakan harga pokok penjualan, biaya operasi dan biaya bunga sebagai persentase dari penjualan yang sudah diproyeksikan. Metode ini meramal aktiva dan pasiva untuk periode mendatang sebagai prosentase dari ramalan penjualan. Prosentase yang dipergunakan bisa diambil dari laporan keuangan yang terbaru dari penjualan berjalan, atau dari penghitungan rata-rata beberapa tahun, atau dari penilaian analis, atau dari kombinasi sumber-sumber tersebut. Yang terakhir, thank you. Burung surga, burung cendrawasih, ayam berkokok waktu pagi. Cukup sekian dan terima kasih. Moga esok dapat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.